Hari ini saya ajarin gimana caranya bikin website kayak gini yang belakangnya udah AI, udah machine learning. Demi portofolio machine learning engineer, gajinya berapa kemarin? Gaji, woi, fresh graduate-nya 8 sampai 15. Ya, nah kalau teman-teman udah punya, ini kan bisa jadi portofolio ya, project yang pernah dibuat. Nah, itu masuk portofolio. Teman-teman sudah punya kemampuan dasar, bisa ngoding machine learning gitu maksudnya. Ya, itu bisa jadi modal bawa kerja, maksudnya modal lamar kerja gitu maksudnya. Ya, kan sudah menunjukkan nggak nol banget gitu maksudnya. Nggak orang awam gitu. Ya, nego-nego fresh graduate 8 sampai 15, bekal ijazah S1 komputer, punya website portofolio, terus carilah lagi satu misalnya sertifikat di Coursera atau di Udemy atau di mana gitu. Tambah seminar-seminar tentang machine learning, ikuti, tonton, pasti mengaji gitu loh. Punya dasar aja dikangguin gitu, karena udah nyari orangnya dan perkembangan ilmunya cepat banget. Belum ada yang bisa sampai ahli top apalah gitu ya. Ini tuh belum kayak programmer web gitu ya. Kalau programmer web banyak yang bisa dan ada jenjangnya ya, jadi udah ada yang sakti gitu. Kalau yang AI-an begini ya, sekarang kamu bilang, oh saya bisa, saya sakti, ben 5 bulan bisa semanggu, ganti lagi framework, ganti lagi tools, ben kene ngenah, ben gitu ngenah, lagi ngeriset semua, lagi belajar lagi ya. Kalau teman-teman bikin kayak gini, mungkin punya beberapa model, dibuatin website semua, saya yakin itu portofolio yang sangat kuat ya, bisa pakai bekal-bekal lamar kerja ya. Nah, ini data yang udah saya modif. Jadi kalau di aslinya ini ya, UC Housing ini aslinya. Nah, ini data aslinya. Ini data aslinya. Jadi dari Towards Data Science ini aslinya. Average area income, average area house age, segala macam sampai ke price. Jadi punya sekian data sampai ke address paling kanan. Nah, saya modif jadi yang tadi. Nah, nih. Ya, jadi beberapa koma saya hapus, jadi bulatkan, terus ini saya sesuaikan dengan rupiah, ini dengan rupiah juga. Ya, address nggak saya apa-apakan karena nggak ngefek memang ke program. Ya, jadi saya modif sedemikian rupa, angkanya biar lebih simpel. Aslinya yang kayak tadi ya, jadi dia mainan sampai titik koma gitu, apa karena format dolar mungkin ya, jadi kacau gini. Nah, terus jadi yang dilakukan di website itu adalah dia akan memprediksi cicilan rumah yang harus dibayar berdasarkan penghasilan per tahun dan juga kepadatan penduduk. 3 ini nggak kepake, tapi kalau mau dipakai bisa. Ya, cuma kebetulan di website itu yang dipakai adalah penghasilan per tahun dan juga kepadatan penduduk untuk memprediksi dia harus bayar cicilan rumah tuh kira-kira berapa, harus nyiapin duit. Jadi kalau dia masukin gajinya sekian, terus dia pengen rumahnya tuh lenggang apa kayak nonton konser gitu ya, sangat padat jumlah penduduknya, nanti harga cicilan rumahnya kira-kira sekian. Nah, itu dipredik pakai machine learning. Ya. Nah, di datanya itu lumayan ya. Rumah Bali saya bikin namanya Rumah Bali CSV. Nah, ini punya 5.000 baris. 5.000 baris. Ya, 5.001 karena satu header di atas. 5.000 baris. Ya, kalau ada yang nanya, Pak, gimana caranya ganti rupiah pakai dolar dan ngilangin komanya? Apakah satu-satu? Tentu saja tidak ya. Ya, pakai ilmu Excel. Ya, Excel tuh ilmu yang tidak pernah rugi untuk dipelajari ya. Ilmu Excel. Bahkan sekarang banyak kerjaan tuh kan bisa Microsoft Excel. Datanya 5.000, ini modifikasi dari Towards Data Science semua. Ya, sekali lagi ini puluhan juta rupiah. Ya, jadi digitnya ada 8, 65.510.582 rupiah. Ini juga puluhan juta rupiah. Ada sih yang 1 jutaan ya, 9 juta ini 12 juta gitu ya. Jadi ini biaya cicilan per bulan, ini penghasilan per tahun, itulah kira-kira rencananya setelah dimodif. Oke, itu yang pertama saya lakukan ya, jadi modif data untuk menyesuaikan. Nah jadi ini maksudnya yang tadi ya,
Yang jadi X adalah penghasilan per tahun dan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang dipakai untuk mempredik. Ya. Yang sebenarnya dipakai itu dua. Jadi penghasilan per tahun dan juga kepadatan penduduk untuk menebak cicilan rumah. Jadi yang dipredik adalah Y, yang dipakai mempredik adalah X. Ya, X ini jadi faktornya, ini jadi yang diperkirakan gitu ya. Kalau mau ditambah tinggal tambahinnya codingnya ya, titik 2 apalagi mau dipakai gitu ya. Tinggal input aja nama header Excel-nya tuh. Ya, terus ini template aja ya, jadi pakai Pandas, Seaborn, terus NumPy sama bikin model pakai Pickle. Ini memang bahasa sejuta umat kalau mainan machine learning. Terus ini juga tinggal dipakai aja ya, kita pakai linear regression. Ini kita pernah pakai manualnya, udah pernah kita coba ngitung. Materi pertama itu yang bikin garis lurus itu aja ya. Ini nggak ada saya modif, yang dimodif cuma yang ini, penghasilan per tahun, kepadatan penduduk sama cicilan rumah X tadi ya. Ini datanya ternyata ya, ini datanya. Ada data outlier 1. Kalau teman-teman masih ingat outlier ya, tiba-tiba di Panjer ada mahasiswa dari Kamboja gitu misalnya. Jadi 1 mental gitu. Ya. Sedikit promosinya ke Jawa Timur, Nusa Tenggara dan semacam-macam. Tiba-tiba ada mahasiswa dari Kamboja kuliah. Ya, jadi kayak gitu contohnya, tapi tetap dibiarin aja. Ya, misal nih ya, misal penghasilan per tahunnya bedi gitu ya. Ya, 12 juta gitu. Satu bulan menggaji 1 juta. Ya, tapi punya rumah harganya 5 miliar. Satu orang dari 5.000 orang. Ya, arti gambar ini adalah ya, kita tadi bagi datanya nih. Ya. Jadi kira-kira 60% itu kita pakai untuk training, 30% kita pakai untuk testing. Ya, ternyata yang biru itu adalah data training, yang orange adalah data testing. Ya, jadi secara nggak langsung si machine learning, si linear regression ini sudah bisa memprediksi dengan bagus. Lalu akurasinya kira-kira 85% tepat. Ya, jadi ini modelnya kita latih dengan coding ngeselin ini yang setelah kamu lihat berkali-kali di pertemuan ya. Regressor.fit langsung jadi semua. Ya. Nggak perlu matematik yang uleg-ulegan itu. Tinggal fit aja. Nah, nanti muncul langsung bisa diketahui akurasinya. Terus kita gambar pakai scatter plot. Ternyata data kita sudah sangat bagus ya, sudah dipelajari dengan baik oleh linear regression, bisa kita pakai. Kalau mau lebih bagus lagi, ini hapus dari 5.000 data. Ya, biar nggak mental keluar satu nih. Kita buang ini, kita hapus. Ya, jadi datanya 5.000 kurang 1. Ya. Nah, habis itu kalau sudah dapat gini, sudah dapat akurasi dan sudah ngeliatin gambar, nge-save-nya tinggal gini doang. Ya, Pickle dump, regressor, open, model PKL, WP. Ya, jadi nanti machine learning itu jadi satu file yang namanya model PKL ini. Ini cuma 679 bytes, teman. File 600 bytes ini adalah file logika. Jadi kalau diinputin dia penghasilan per tahun dan juga kepadatan penduduk, 600 bytes ini bisa mengeluarkan perkiraan biaya cicilan rumah. Jadi setelah kita ngoding segala macam, ketemu grafik, ya kita simpan semua pengetahuan itu jadi si 600 bytes. Itu ceritanya. Jadi setelah kita ngoding di Google Colab, di Jupyter, di manapun ya, kita bisa simpan dia, mampatkan jadi satu, itu di 600 bytes ya. Jadi kalau ada input, proses, output, ini prosesnya. Si model PKL ini prosesnya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja penghasilan per tahun sama kepadatan penduduk, 600 byte ini akan ngeluarin segini loh cicilan rumah. Ya, jadi input, proses, output, ini adalah file proses. File inilah yang akan kita bungkus dalam website. Ceritanya gitu. Ya, mengaitkannya begitu. Jadi codingnya segini aja untuk menghasilkan model machine learning. Biar nggak contoh nyatanya kayak ini. Jadi semua slide itu ada di sini. Ini gambar-gambar doang, saya nggak masukin. Ini yang tadi. Nah ini habis sudah. Ya nggak ada lagi. Ya, jadi ini coding paling bawah untuk menghasilkan file yang namanya model.pkl, makhluknya yang ada di sini. Ini filenya abstrak teman-teman, kalau buka di Visual Studio Code nggak bisa. Jadi dia bukan teks atau apa, isinya udah
01. Jadi dari olahan coding yang biasa di Jupyter, di Google Colab itu, kita butuh bikin directory kayak gini. Simple aja. Ya, hanya segini aja filenya kita bisa punya website seperti ini. Ya, kita bisa punya website seperti ini dengan coding cuma segini. Ya, kalau teman-teman bingung lihatnya, saya kompres dulu. Nah, ya. Oke. Jadi saya punya folder project, saya liatin juga versi Explorer-nya. Nih ya. Ini di kanan ini versi Explorer, versi My Computer lah kalau di Windows. Yang kiri ini versi VS Code ya. Saya punya folder project. Jadi ini dia foldernya. Ini file collab saya, file yang di Jupyter Notebook, file codingnya. Ini datasetnya, Rumah Bali dan UC Housing. Ini datasetnya, ini file tadi, file codingnya, nggak masuk di dalam project ya. Di Visual Studio Code ini ini folder project. Ya, folder project isinya apa? 2 folder lagi, static dan template, modelnya sama app.python. Kalau di Visual Studio Code makruknya gini: static, template, apy, model PKL, sama. Ya, jadi satu folder project isinya 4, satu folder project isinya 4. Static isinya image dan style, static isinya folder image dan style. Folder image isinya icon rumah doang. Icon rumah doang. Folder styles isinya style CSS. Jadi buat warna-warnaan di website itu. Nih. Yang bisa dibikin pakai ChatGPT. Ya, persis ya. Template isinya satu file aja, index.html. Beres. Segitu doang. Sudah punya website machine learning. Sudah punya portofolio 8-10 juta. Saya mulai dari jeneng web aja dulu kali ya. Nah, ini index.html teman-teman. Jadi kerangkanya website. Jadi bikin kotak gitu ya. Bikin tombol gitu ya. Segitu aja, 50 baris untuk bikin jeneng website kayak gini. Ya, kalau teman-teman suka explore mainan website bisa lebih sakti lagi. Jadi ini bikin tulisan gitu ya, input nilai angka gitu ya, penghasilan per tahun dan segala macamnya. Bikin tombol ya. Jadi ini HTML. Ya, saya rasa udah pada tahu. Terus biar mewarna, ya ini misalnya kalau saya kasih komen ya. Saya kasih komen. Nah, saya hapus nih CSS. Saya kasih komen. Ya, ini HTML murni ya. Nah, jadi kalau HTML doang jadinya gini, dan ini adalah codingnya. Ini kaitan ke CSS. Kalau saya komen dia CSS-nya hilang, jadinya gini aja. Oke. Nah, saya balik lagi. Terus CSS-nya isinya apa? ChatGPT lagi teman-teman ya. Jadi warna, tebalnya font segala macam ya, radius, apalah lagi ini. Ya ini cuma styling sesuai namanya ya, pewarnaan, bentuk dan segala macam. Nah, ini bisa ChatGPT aja. Ya, ini hanya untuk ya warna-warni gitu, pemanis. HTML beres, CSS beres, struktur website beres. Ya, struktur website beres. Nah, yang perlu teman-teman siapkan lagi satu saja adalah app.py. Nah, inilah yang namanya Flash. Flash ini framework Python untuk bikin website. Jadi gimana menempel tadi si .pkl 600 bytes itu biar masuk ke HTML dan CSS gitu ceritanya. Kita butuh bantuan Flash. 3 import ya, terus bikin foldernya folder template. Nah, kita load PKL yang tadi. Kita udah punya modelnya yang tadi ya. Yang ini kita tinggal load saja di file ini. Terus kita panggil index.html yang sudah kita bikin. Ya, ini load model. Ini panggil si index.html. Terus bawahnya adalah untuk ngepredik saja. Terakhir tinggal di running saja. Ya, ini untuk ngepredik, ini untuk ya. Yang kayak gini juga ada di ChatGPT gitu ya. Tapi biasanya kalau teman-teman sudah punya satu website kayak gini, bikin yang lain itu tinggal dimodif-modif aja.
Ya entah nambah kotaknya, dikurangi kotaknya gitu ya, apa yang mau diinput gitu aja. Terus jalaninya dari sini buka terminal. Nah kayak gini, kode ini sama ya di Windows juga kayak gini. Terus tinggal panggil Python. Ini saya close dulu deh. Close ya, close. Sip. Terus tinggal Python 3 upload PY. Tinggal klik link yang dikasih. Habis diutak-atik error ya. Tak-atik error ya. Diutak-atik malah error. Nah ya tadi udah bolak-balik. Nah ini udah ya, running on link ini, tinggal kontrol klik aja nih, nah ya, jadi sudah connect yang kita bikin di sini, yang kita coding seharian di Jupyter, kita simpan jadi model.pkl, terus dicemplungin ke sini, buatkan dia rumah ala Flash, terus di runningkan, kita bisa mainan website. Kayak tadi ya, kita cari itip data aslinya rumah Bali, ada nih ya 17 juta ya, penghasilan per tahun 17 juta. Yuk kita bikin 18 juta ya. Lama rumah 4,9 bulatin jadi 5. Banyaknya ruangan 7 turunin jadi 6. Banyak kamar tidur 3 jadiin 2. Kepadatan penduduk 47 jadiin 45. Kita bikin data yang mirip-mirip dekat-dekat situ ya. 7.500.000 750.000. Di sini 3 juta ya. Aslinya 3 juta jadi 750.000. Karena datanya kan ada yang naik turun kan. Ini jadi 5 segala macam. Nah, tapi sekali lagi ini contoh saja. Ya, masalah antar masuk akal, enggak masuk akal, ya lain urusannya. Ya, dan makin banyak data tentu makin bagus. Ya, kita baru punya data tadi 5.000. Jadi penghasilan per tahun paling kecil itu di 1,7 sekian. Penghasilan per tahun paling gedenya di 10 juta sekian. Ya. Terus rentang data itu 25% ke bawah itu di 6 juta sekian. 50 setengah dari data kita itu adalah 6,8 juta. Lalu 3/4 di atas itu 7,5. Nah, ini ilmu-ilmu statistik. Ya, artinya apa? Mungkin kita tuh terlalu banyak yang data penghasilan per tahunnya yang 5 ke atas. Maksudnya yang gini. Datanya terlalu nak sugih-sugih gen. Jadi ketika dipredik orang yang lacur, kacau hasilnya. Gitu maksudnya. Ya, ini kan penghasilan per tahunnya semua 50 juta ke atas. Itu yang banyak di data kita. Itu yang mendominasi 50% dan 75%. Ya, kita nggak punya banyak data yang penghasilannya di bawah 50 juta. Ya, jadi terlalu tinggi, datanya cuma yang tinggi-tinggi. Tadi kita coba predik yang belasan juta, bawah banget jadinya. Nah itu, ya. Jadi penting juga punya data yang balance. Ya, jadi misalnya penghasilan 10 jutaan kita punya berapa data, 20 jutaan kita punya berapa data. Nah kalau udah rapi gitu, ya ini teman-teman bisa lihat sesuai dengan statistik ini yang kita dominasi itu adalah data 60 sampai 70 juta ke atas. Ya. 70, 60, 70, 50, 80 semua gitu angka depannya. Ada yang 30 satu aja. Yang lainnya udah mental lagi di 60, 70-an. Kalau kamu mau nembak ini jadi website yang sebenarnya, kamu tinggal nyari layanan hosting support Flash. Semoga ada ya. Ya. Jadi langganan hosting nanti bisa tanya sama orangnya, upload file Flash di Python bisa nggak? Ya ini cara menjalankan Flash Python di hosting murah. Ya
bisa pelajari ini, terus nanti sudah jalan, kamu punya website dengan teknologi AI. Ya, gitu dulu kira-kira.